Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Telah kita simpulkan bahwa syarat untuk mendapatkan syafaat atau syarat untuk bisa memberi syafaat adalah yang pertama karena iznullah, karena adanya izin dari Allah. Yang kedua adalah karena adanya ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat Al-Qur'an yang Allah sampaikan, kata Allah, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ay ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda. Sebagian dalil bahwa tanpa izin Allah dan tanpa ridha dari Allah maka syafaat tidak bisa kita dapat dan tidak ada orang yang bisa memberikan syafaat. Kata Allah, betapa banyak malaikat-malaikat yang ada di langit yang tidak bisa memberikan syafaat sedikit pun. Illa min ba'di ayyadzana Allah, kecuali sesudah Allah memberi izin, liman yasha wa yarda, kepada orang yang Allah kehendaki dan Allah ridhai. Kita telah bicarakan orang-orang yang berhak untuk mendapatkan syafaat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata dalam sebuah hadisnya, kata Rasulullah, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi mempunyai doa yang mustajab. Fata'ajjal kullu nabiyyin da'watah, dan seluruh nabi telah mempergunakan doa yang mustajabah itu. Seluruh nabi
telah mendahulukan doanya yang mustajabah itu. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, kata Rasulullah. Dan sesungguhnya aku, kata Rasulullah, ikhtaba'tu da'wati, doaku yang mustajabah itu aku simpan. Di antara doaku yang mustajabah itu aku simpan syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, dan itu adalah sebagai syafaat untuk umatku nanti di yaumil qiyamah, kata Rasulullah. Fayyana ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyrik billahi syai'an. Syafaat itu akan didapat insyaallah, kata Rasulullah. Man mata min ummati, dari umatku, la yusyriku billahi syai'a, yang umatku itu tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Ini menggambarkan bahwa ada orang yang memang mendapatkan hak syafaat itu apabila dirinya tetap dalam kondisi memiliki akidah yang sahihah, mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Kemudian kita bicara anwa'us syafa'ah, macam-macam syafaat. Yang pertama adalah syafa'ah al-khassah bir rasul. Ada syafaat yang khusus bagi Rasul. Syafaat yang khusus bagi Rasul ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah asy-syafa'atul uzma, syafaat yang agung. Syafaat yang agung ini adalah syafaat yang khusus bagi Rasulullah, dan ini disebut dengan al-maqam al-mahmud. Al-maqam al-mahmud, kedudukan yang terpuji, yang selalu kita baca ucapan doa untuk Rasulullah ketika kita selesai mendengar azan. Sudah berselawat lalu kita mengucap kalimat Allahumma rabba hadhi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Doa itu kita tujukan kepada Rasulullah, dan Rasul memiliki al-maqam al-mahmud, kedudukan yang terpuji, karena memang diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat al-khassah al-uzma, syafaat yang agung. Ketika terjadi kedahsyatan di padang mahsyar dan seluruh manusia mengharapkan syafaat, dan kita semua mengharap agar para nabi bisa menolong kita waktu itu. Kita bersama-sama dengan manusia yang lain mendatangi Adam alaihissalam, dan kita menyebut isfa' lana inda rabbik, isfa' lana inda rabbik, tolong kami, mintakan tolong kepada Allah untuk kami.
dan kita datang kepada Nabi Adam alaihissalam dengan menyebut sifat-sifat kebaikan Nabi Adam. Akan tetapi Nabi Adam tidak meminta Allah untuk menolong kita waktu itu. Tsumma yadhhabuna ila Nuh, dan kita mendatangi Nuh, dan kita bersama dengan manusia yang lain menyebutkan sifat-sifat kebaikan Nabi Nuh, dan kita juga meminta supaya Nabi Nuh meminta kepada Allah pertolongan agar menolong kita. Tetapi Nabi Nuh juga tidak meminta, merasa malu meminta tolong kepada Allah untuk kita. Tsumma yadhhabuna ila Ibrahim alaihissalatu wassalam, dan manusia bersama-sama dengan kita mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam. Sama kita menyebutkan sifat-sifat kebaikan Nabi Ibrahim, dan kita meminta supaya Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah agar menolong kita. Tetapi Ibrahim alaihissalam tidak mampu untuk meminta dan menolong kita. Tsumma yadhhabuna ila Musa alaihissalatu wassalam, dan manusia datang kepada Nabi Musa, dan kita menyebut sifat-sifat yang bagus bagi Nabi Musa, dan Nabi Musa pun tidak bisa memberikan syafaat kepada kita. Tsumma yadhhabuna ila Isa alaihissalatu wassalam, dan semua manusia mendatangi Nabi Isa alaihissalatu wassalam dan menyebutkan sifat-sifat yang bagus atas diri Isa alaihissalatu wassalam, tetapi juga tidak mampu untuk memberikan syafaat. Kemudian yang terakhir adalah kita mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita datang dan kita menyebutkan sifat-sifat yang bagus yang dimiliki oleh Rasulullah. Kemudian Rasul mengucap, fa asta'dzinu ala rabbi, maka aku meminta izin kepada Tuhan, kepada Allah, fayu'dzanu li wa yulhimuni Muhammad ahmadahu biha la tahduruni al-an fahmaduhu bidilkal mahamid wa akhiru lau sajidan. Aku meminta izin kepada Allah dan Allah memberi izin kepadaku. Allah mengilhami diriku dengan pujian-pujian, dan aku mengucap pujian-pujian itu yang sangat agung sembari aku tunduk dan sujud di hadapan Allah. Fayuqal, maka ada kalimat, ada ucapan, ya Muhammad irfa' ra'sak, angkat kepalamu ya Muhammad, bangkit ya Muhammad. Qul yusma' laka, katakan, ucapkan, ucapanmu dikabulkan. Wasal tu'ta, mintalah, permintaanmu akan diberi. Wasfa' tusyaffa', berikan syafaat, maka syafaatmu itu akan dikabulkan. Maka bangkit
Rasul mengangkat kepalanya, kemudian mengucap kalimat ummati ya Rabbi, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb. Umatku ya Allah, umatku wahai Tuhanku. Ini adalah sebagai dalil bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diberi izin oleh Allah untuk menolong manusia, menolong umatnya. Bahkan umat-umat nabi-nabi yang lain, Nabi diberi izin untuk memberi syafaat. Dan inilah disebut dengan asy-syafa'atul uzma, syafaat Rasulullah di tengah-tengah dahsyatnya mahsyar waktu itu, yang seluruh manusia menghajatkan pertolongan, menginginkan keselamatan waktu itu. Kemudian syafaat yang khusus bagi Rasulullah yang kedua adalah syafaat fi ahlil jannah, syafaat untuk orang yang memang berhak masuk surga, yang orang itu sudah meniti melintas as-sirat dan bahkan sudah sampai di depan pintu al-jannah, di depan pintu surga, tapi masih belum mampu untuk masuk, masih belum mampu membuka pintu surga itu. Maka Rasulullah diperintahkan untuk membukakan pintu surga ini bagi orang-orang yang memang berhak untuk masuk surga itu. Syafaat Rasulullah fi ahlil jannah ayyadkhuluha, sehingga para penduduk surga itu masuk ke dalam surga itu. Sudah ada di depan pintu surga, tapi masih belum mampu untuk membuka pintu itu. Yang ketiga, ada syafaat Rasul yang khusus, hanya ditujukan kepada pamannya Abu Thalib. Karena jasa Abu Thalib sedemikian besar dengan perjuangan Islam, bahkan menjadi pendamping setia bagi Rasulullah ketika Nabi menyampaikan risalah, dan bahkan seluruh pengorbanan dirinya diperuntukkan untuk perjuangan Rasulullah. Hanya saja Abu Thalib memang belum atau bahkan tidak ditakdirkan menjadi muslim. Dengan jasanya yang semikian hebat itu, Rasul meminta kepada Allah agar Allah meringankan azab yang diberikan untuk Abu Thalib, paman Rasulullah. Maka Allah mengabulkan doa Nabi ini sebagai syafaat untuk pamannya. Maka paman Nabi dimasukkan, diletakkan di dohdoh min nar. Dohdoh min nar adalah diartikan genangan air yang sangat surut. Kira-kira air itu hanya sebatas mata kaki. Ditempatkan di dohdoh finnar, bara api yang hanya menyentuh tumit Abu Thalib. Tetapi api yang ringan ini disebutkan dalam hadis Rasul, yaghli minhuma dimagh, yang bisa membuat
otak yang ada di ubun-ubun ini merasakan panas yang luar biasa. Walaupun doh-doh api yang hanya sangat kecil yang disentuh di tumit Abu Thalib, dan itu telah mendapatkan syafaat dari Rasulullah, dan ini hanya bagi Abu Thalib, tidak kepada orang-orang musyrik yang lain, tidak untuk orang-orang kafir yang lain. Ini adalah khusus untuk Abu Thalib, dan Rasul diberi izin oleh Allah. Hadirin, lalu ada syafaat al-ammah, ada syafaat yang khusus, ada syafaat yang ammah, yang umum, baik umum bagi Rasulullah atau umum kepada yang lain, untuk yang lain. Artinya ada syafaat yang memang orang itu bisa memberi syafaat kepada yang lain, baik itu dari Nabi atau orang-orang yang soleh, orang-orang yang mukmin, atau para malaikat yang memang diberi izin oleh Allah. Sebagaimana contoh yang kita sampaikan pada pertemuan kemarin, seperti ada sebuah hadis Rasul, kata Rasulullah, man min muslim yamut, tidaklah orang muslim yang mati, fayakum ala janazati arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a. Orang muslim yang wafat, orang muslim yang mati, kemudian ada yang mensolatkan jenazahnya. Dalam hadis ini ada 40 orang la yusyrikuna billahi syai'a, yang tidak menyekutukan Allah sedikit pun, illa syafa'ahumullahu fi, maka Allah memberikan syafaat untuknya. Allah menjadikan doa orang-orang yang mensolatkan jenazah itu sebagai syafaat bagi mayat itu. Kemudian ada contoh yang lain, syafaat yang umum. Nabi pernah mengucap dalam sebuah hadisnya ketika Rasulullah menjenguk sahabatnya yang sedang dalam sakaratul maut, Abu Salamah. Keluarga Abu Salamah ketika memperhatikan detik-detik terakhir Abu Salamah, memperhatikan, dan saat itu ketika ruh Abu Salamah sudah keluar dari jasadnya, maka mata Abu Salamah masih terbuka. Lalu Rasul mengucap, inna ruha idza qubidat tabi'ahul basar. Kata Nabi, roh itu apabila dicabut, apabila dikeluarkan, tabi'ahul basar, maka mata orang yang memiliki roh itu akan mengikuti keluarnya roh dari jasadnya, sehingga ketika matanya terbuka memperhatikan roh itu, terkadang begitu rohnya keluar maka tetap terbuka. Fadajanasun min ahli, manusia di sekitar mayat itu terkejut, bahkan ada yang takut. Faqal, maka Nabi mengucap, la tada'u ala anfusikum illa bi khairin.
ketika terjadi peristiwa macam itu, jangan engkau berdoa, jangan engkau meminta pada dirimu kecuali permintaan, ucapan-ucapan yang bagus, illa bi khairin. Jangan ada ucapan, jangan ada doa, jangan ada permintaan kecuali permintaan, ucapan-ucapan yang bagus, kata Rasulullah. Ini termasuk ajaran Nabi, bagaimana adab kita ketika kita menghadapi saat ada keluarga kita menghadapi detik-detik akhir kehidupannya, saat sakaratul maut. Kata Rasul, la tad'u ala anfusikum illa bi khairin. Jangan engkau meminta, jangan engkau berdoa, jangan engkau berkata kecuali ucapan, kecuali permintaan yang bagus. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Fa innal malaikata yu'minun. Karena malaikat mengaminkan apa yang kita ucap. Malaikat mengaminkan apa yang kita minta. Ketika ada di hadapan kita mayat, ketika ada di hadapan kita orang yang baru saja ruhnya keluar, fa innal malaika yu'minun ma taqulun. Apa yang kita ucap diaminkan oleh malaikat. Minimal kita mengucap agar Allah memberi pengampunan kepada mayat ini. Rasul sembari memejamkan mata Abu Salamah, mulai kepala kemudian disapukan di matanya, sembari Rasul mengucap kalimat Allahumma ghafir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Allahumma ghafir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Ya Allah ya Rabb, ampuni, beri pengampunan untuk Abi Salamah. Warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Angkat derajatnya ya Allah, angkat derajatnya ya Allah kepada golongan orang-orang yang mendapatkan hidayah. Maka ini sebagai ajaran apabila di antara keluarga kita saat ketika sudah wafat dan matanya masih terbuka, maka sunnahnya adalah kita tutup dengan mendoa, Allahumma ghafir lahu warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Allahumma ghafir laha warfa' darajataha fil mahdiyyin. Ketika kita menyapukan matanya agar tertutup, memintakan ampun kepada Allah. Ucapan yang kita ucap saat itu, apabila kita ucapkan dengan keikhlasan, kita ucapkan dengan penuh kesungguhan, maka fa innal malaikah yu'minun. Malaikat-malaikat yang hadir mengaminkan apa yang kita ucapkan waktu itu. Dan itu adalah termasuk syafaat. Baik itu saat Nabi memintakan untuk Abu Salamah, atau kita meminta kepada Allah untuk orang yang baru saja meninggal di hadapan kita. Allahumma ighfir laha warfa' darajataha fil mahdiyyin. Kemudian Nabi juga memberikan syafaat kepada orang-orang yang memiliki dosa besar. Bahkan orang itu telah masuk an-nar. Kata Rasulullah, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaati li ahlil kabair min ummati.
orang yang sudah masuk, umat Rasulullah yang sudah ada di neraka, maka dengan syafaat Nabi, orang yang ada di neraka itu bisa diangkat dan bisa dimasukkan ke dalam al-jannah. Walaupun kelompok Mu'tazilah atau kelompok yang lain mengingkari apa yang disebutkan Rasulullah ini. Kelompok Mu'tazilah menyebutkan apabila orang itu sudah ada di neraka, maka tak bermanfaat syafaat siapapun, termasuk syafaat Rasul. Apabila sudah di neraka, maka orang itu kekal. Tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah menyebutkan bahwa orang-orang yang beriman, yang ia memiliki dosa besar, tapi dalam dirinya ada kebaikan, walau kebaikan itu hanya seberat zarrah, maka orang itu akan bisa diangkat, akan dibangkit dari an-nar, kemudian bisa dimasukkan ke surga. Ini pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, walaupun ada kelompok-kelompok yang mengingkari apa yang telah disebutkan oleh Rasulullah. Ada seorang sahabat yang bernama Ukasha bin Muhsan. Rasul menyebutkan ketika Rasul mengucap di surga itu ada orang sebanyak 70.000 yang mereka masuk surga itu tanpa dihisab. Sebanyak 70.000 manusia, min sab'ina alfa. Mendengar ucapan Rasulullah ini, seorang sahabat bernama Ukasha bin Muhsan mengucap, "Ya Rasulullah, doakan aku ya Rasulullah agar aku termasuk salah satu dari 70.000 itu. Ya Rasul, doakan agar aku termasuk golongan salah satu dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa dihisab." Maka Nabi mengucap, "Allahumma ja'alhu minhum." Nabi langsung mengucap kalimat itu, "Ya Allah, jadikan Ukasha bin Muhsan ini salah satu dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa dihisab." Ada hadis yang lain, hamba-hamba Allah yang saleh, hamba-hamba Allah yang mukmin, yang mati syahid, yang mati karena membela agama Allah, dan bahkan darahnya masih menetes sebagai saksi kesahidannya itu, maka para syuhada ini akan bisa menolong kerabat, ahli warisnya, keluarganya untuk mendapatkan kebaikan dari kesyahidannya. Kerabat-kerabatnya akan bisa ditolong karena kesyahidannya, karena ia mati syahid membela agama Allah. Kemudian ada beberapa syafaat yang memang syafaat itu bisa dimiliki oleh umat Rasulullah karena memiliki tauhid akidah yang kuat, dan ia meminta kepada Allah, kemudian ia diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan dan untuk bisa memberi syafaat. Hadirin, inilah taklim kita yang berkaitan dengan perkara-perkara yang sangat penting,
yang perlu untuk kita fahami agar kita sekalian bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah, dan kita sekalian berhak untuk mendapatkan syafaat itu. Dan semoga kita sekalian mampu untuk menjaga akidah kita, karena dengan akidah yang kuat, akidah sahihah, itulah yang menentukan diri kita untuk bisa mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dengan memujimu aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang hak disembah melainkan dirimu. Aku memohon pengampunanmu dan bertaubat kepadamu.